Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Valentin Aurelia Citra Tizebua dengan 3 digit NPM terakhir 332. Yang kedua ada Nadia Valencia Sitorus dengan 3 digit NPM terakhir 271. Yang ketiga ada Agnes Manogi Yulianti Simbolon dengan NPM terakhir 321. Dan yang terakhir ada Nur Sarah Rahmatwati dengan 3 digit NPM terakhir 341. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 3 yang berjudul Accounting Information System. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan memproses data transaksi, kemudian menyebar informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ada juga terminologi dasar yang digunakan dalam pengumpulan data akuntansi. Satu ada peristiwa, transaksi, akun, terdapat akun real atau permanen, dan akun nominal atau akun sementara. Keempat, ada buku besar yang terdiri dari buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang kelima, ada jurnal. Yang keenam, ada pencatatan. Ketujuh, ada neraca percobaan. Kedelapan, ada jurnal penyesuaian. Yang kesembilan, ada laporan keuangan yang di dalamnya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Selanjutnya, debit dan kredit. Istilah debit dan kredit masing-masing berarti kiri dan kanan. Istilah-istilah ini tidak berarti peningkatan atau penurunan, melainkan menggambarkan di mana perusahaan membuat entry dalam proses pencatatan. Artinya, ketika sebuah perusahaan memasukkan jumlah di sisi kiri suatu akun, maka akun tersebut di debit. Saat ada di entry di sebelah kanan, akun tersebut akan dikreditkan. Persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilities ditambah equity. Laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Suatu item harus diakui dalam laporan keuangan asalkan item tersebut memenuhi definisi salah satu elemen laporan keuangan. Dan jika pengakuan tersebut memberikan kepada pengguna laporan satu informasi yang relevan tentang aset atau kewajiban dan tentang setiap pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas. Kedua, representasi yang jujur dari aset atau kewajiban dan dari setiap pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas. Dan selanjutnya ada mencatat dan meringkas transaksi dasar. Pada tahap awal akuntansi, perusahaan akan melakukan proses mencatat dan meringkas transaksi dasar. Proses ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu pencatatan jurnal, posting, atau penyusunan bagian akun. Nah, yang pertama ada pencatatan jurnal. Perusahaan akan mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal. Transaksi yang dicatat harus memengaruhi aset, kewajiban, atau ekuitas. Setelah dicatat di jurnal umum, transaksi tersebut siap dipindahkan ke tahap berikutnya, yaitu posting. Nah, posting ini adalah proses memindahkan entry dari jurnal ke buku besar. Di buku besar, transaksi dikelompokkan berdasarkan akun masing-masing seperti akun kas, utang, atau modal. Ketiga, ada bagian akun. Nah, bagian akun ini itu daftar seluruh akun yang digunakan perusahaan. Jumlah dan jenis akun bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dan detail informasi yang diinginkan manajemen. Setelah transaksi dicatat dan diposting, langkah berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi pencatatan tersebut. Proses perekaman yang diilustrasikan bertujuan untuk menganalisis setiap transaksi, menentukan akun yang terlibat, lalu mencatatnya ke dalam bentuk debit dan kredit dengan benar. Selanjutnya dibuat neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah daftar akun dan saldonya pada waktu tertentu. Fungsinya untuk memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Namun neraca saldo tidak menjamin semua transaksi sudah benar, hanya memastikan keseimbangan angka. Kemudian, perusahaan mengidentifikasi apakah diperlukan jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan agar pendapatan dan beban dicatat sesuai periode terjadinya. Nah, jurnal penyesuaian ini dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu penangguhan dan akrual. Untuk jurnal penyesuaian penangguhan itu terjadi ketika kas sudah diterima atau dibayar, tetapi pengakuan pendapatan atau beban belum terjadi. Contohnya, biaya dibayar di muka seperti asuransi, sewa, atau perlengkapan. Nah, selanjutnya ada pendapatan yang belum diperoleh.
yaitu uang sudah diterima tetapi jasa belum diberikan. Lalu yang kedua, ada jurnal penyesuaian untuk akrual. Akrual terjadi ketika pendapatan atau beban sudah terjadi tetapi kas belum diterima atau dibayar. Contohnya, pendapatan akrual yaitu pendapatan yang sudah diperoleh tetapi belum diterima pembayarannya. Nah, yang kedua ada beban akrual seperti gaji yang belum dibayar, bunga atau pajak yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian ini penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai periode akuntansi. 3. Neraca percobaan yang disesuaikan. Tujuan dari neraca percobaan yang disesuaikan adalah untuk membuktikan kesamaan total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Karena akun-akun tersebut berisi semua data yang dibutuhkan untuk laporan keuangan. Neraca percobaan yang disesuaikan merupakan dasar utama untuk penyusunan laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan. Penutupan. Proses penutupan adalah mengurangi saldo akun nominal atau sementara menjadi nol untuk mempersiapkan akun untuk transaksi periode berikutnya, seperti jurnal penutupan dan memposting entry penutup. Selanjutnya, ada neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca percobaan setelah penutupan adalah untuk membuktikan kesamaan saldo rekening tetap yang dimiliki perusahaan ke periode akuntansi berikutnya. Dan selanjutnya ada jurnal pembalikan, yaitu yang dimana itu langkah opsional. Penggunaan jurnal pembalik merupakan prosedur pembukaan opsional. Ini bukan langkah yang wajib dalam siklus akuntansi. Laporan keuangan untuk perusahaan perdagangan. Yang pertama ada laporan keuangan disusun dari neraca percobaan yang disesuaikan atau tidak ditampilkan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi mengklasifikasikan jumlah ke dalam kategori seperti laba kotor untuk penjualan, pendapatan dari operasi, pendapatan sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Dan yang ketiga ada laporan laba ditahan. Selanjutnya, nomor 4, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menunjukkan pajak properti yang harus dibayar sebagai kewajiban jangka pendek, karena kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Laporan posisi keuangan juga menunjukkan hal-hal lain, kewajiban jangka pendek seperti hutang dagang. Dan yang kelima ada entry penutup. Selanjutnya yaitu konversi dari basis kas ke basis akrual. Perhitungan pendapatan jasa. Untuk mengkonversi jumlah kas yang diterima dari pasien menjadi pendapatan jasa berdasarkan basis akrual, kita harus mempertimbangkan perubahan piutang dan pendapatan jasa yang belum diterima selama tahun tersebut. Yang kedua yaitu perhitungan biaya operasional. Untuk mengkonversi kas yang dibayarkan untuk biaya operasional selama tahun berjalan menjadi biaya operasional berdasarkan basis akrual, kita harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya dibayar di muka dan kewajiban yang masih harus dibayar. Kemudian terdapat kelemahan teoritis dari basis kas. Laporan berbasis kas mencatat secara tepat kapan kas diterima dan kapan kas dikeluarkan. Yang pertama, menggunakan jurnal pembalik. Penggunaan jurnal pembalik menyederhanakan pencatatan transaksi pada periode akuntansi berikutnya. Nah, pada jurnal pembalik yaitu semua akrual harus dibalik. Kemudian, semua penangguhan yang mana perusahaan mendebit atau mengkredit transaksi kas asli ke suatu akun pengeluaran atau pendapatan harus dibalik. Dan yang terakhir yaitu jurnal penyesuaian untuk penyusutan dan piutang tak tertagih tidak dibalik. Selanjutnya terdapat lembar kerja. Nah, lembar kerja ini tidak menggantikan laporan keuangan. Sebaliknya, ini adalah alat informal untuk mengumpulkan dan mengurutkan informasi yang dibutuhkan untuk laporan keuangan. Kemudian terdapat kolom lembar kerja. Nah, pada kolom lembar kerja ini berisikan 1. Kolom neraca percobaan, 2. Kolom penyesuaian, 3. Penyesuaian yang dimasukkan pada lembar kerja, 4. Neraca percobaan yang disesuaikan, dan yang terakhir yaitu kolom laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan dari lembar kerja. Lembar kerja ini menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan tanpa merujuk pada buku besar atau catatan lainnya. Selain itu, lembar kerja ini mengurutkan data tersebut ke dalam kolom yang sesuai untuk mempermudah penyusunan laporan.